Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anes Sulistiawati dengan NIM C2401241017. Mohon izin abang kakak, di penugasan micro teaching pada kali ini saya akan membahas tentang materi minggu kedua. Tentang yang pertama ada biologi perikanan. Nah, dalam modul yang telah saya tulis, perikanan di sini dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbaharui. Nah, dalam biologi perikanan ini, kita akan membahas tentang dua cabang ilmu. Yang pertama ada natural history dan yang kedua ada dinamika populasi. Nah, setelah kita membahas tentang biologi perikanan, di sini juga kita akan membahas tentang pertumbuhan yang akan nanti kita akan melakukan pengamatan di laboratorium. Nah, dalam pertumbuhan sendiri itu dapat didefinisikan secara umum sebagai perubahan dimensi yang mencakup panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran per satuan waktu baik individu, stok, maupun komunitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu definisi dari pertumbuhan, kita akan melakukan percobaan atau pengamatan di laboratorium. Tentu jika kita melakukan pengamatan, kita harus mempersiapkan alat dan juga bahan. Namun sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari pengamatan kita. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mengamati pertumbuhan ikan baik secara parameter panjang, berat, dan juga morfologi ikan itu sendiri. Kemudian untuk memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati, seperti itu. Selanjutnya masuk ke alat dan juga bahan. Di sini kita akan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada penggaris, timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital atau handphone, jarum pentul, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 10%, ikan segar, dan juga benang jahit. Baik, setelah kita mengetahui alat dan bahan dan juga tujuan untuk pengamatan kita kali ini, selanjutnya adalah kita akan memasuki ke fase pengamatannya. Langkah pertama adalah kita akan mengukur panjang ikan yang telah kita dapatkan dari asisten meja masing-masing, karena setiap meja itu memiliki atau mendapatkan ikan yang berbeda gitu. Lalu setelah itu kita akan mengukur bobot dari ikan tersebut. Nah, panjang di sini kita harus mengetahui panjang total, panjang cagak, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut, dan juga bobot total, teman-teman. Nah, kebetulan ikan yang kelompok saya dapatkan adalah ikan kembung gepeng atau ikan ini memiliki nama ilmiah Rastraliger faugni, seperti itu. Nah, ikan kembung gepeng ini memiliki ciri morfologi. Yang pertama, memiliki bintik hitam di dekat sirip dorsalnya gitu. Jadi di bagian sirip atas ikan itu ada bintik-bintik hitam yang merupakan salah satu ciri morfologi ikan tersebut. Selanjutnya adalah memiliki sirip yang lancip dan memiliki tubuh yang ramping sesuai dengan namanya, yaitu ikan kembung gepeng. Selanjutnya dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan, pengamatan yang pertama mengenai aspek pertumbuhannya, di sini kami membagi menjadi 3 ikan. Nah, ikan yang saya mendapatkan nomor 10, 11, dan 12. Nah, di ikan pengamatan nomor 10, saya mendapatkan panjang total di angka 19,8 cm, panjang cagaknya 17,4 cm, panjang bakunya 15,1 cm, tinggi badannya 9,5 cm, lebar bukaan mulut 2,4 cm, dan panjang bobot ikan 98 dan bobot ikan yaitu 98 gram. Selanjutnya, ikan di nomor 11 saya mendapatkan panjang total 19,3 cm. Lalu ada panjang cagaknya 17,1 cm, panjang bakunya 15,5 cm, tinggi badan 9,3 cm, lebar bukaan mulut 2,7 cm, dan bobot total 100 gram. Selanjutnya adalah ikan yang terakhir di nomor 12, memiliki panjang total 19,2 cm, panjang cagak 17,2 cm, panjang baku 16 cm, tinggi badan 10 cm, lebar bukaan mulut 2,5 cm, dan juga bobot total 90 gram. Nah, ini adalah aspek pertumbuhan yang telah saya amati di percobaan kali ini.
Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui aspek pertumbuhan ikan tersebut, kita akan mengetahui atau kita akan mengamati aspek reproduksi dan aspek analisis makanan. Dan untuk mengetahui kedua aspek tersebut, kita harus melakukan pembedahan pada ikan yang telah kita dapatkan. Nah, yang pertama kali kita akan lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang kita gunakan di sini ada ikan kembung gepeng. Nah, alat yang akan kita gunakan di sini untuk membedah ikan ada 3, teman-teman. Yang pertama ada pinset, lalu ada gunting bedah tentunya, dan ada besi runcing yang akan digunakan untuk memisahkan organ-organ dalam ikan tersebut. Yang pertama kita akan lakukan adalah mengetahui letak anus ikan tersebut, karena dalam pembedahan kita akan dimulai dari bagian anus. Nah, lalu selanjutnya kita arahkan gunting bedah di bagian anus, kita masukkan guntingnya. Lalu arahkan gunting tersebut dengan posisi vertikal ke atas. Nah, kita masukkan gunting tersebut di bagian anus ikan tersebut. Lalu kita kira-kira kita rasakan apakah posisinya sudah benar atau belum. Nah, posisi yang benar di sini ketika kita sudah memperkirakan kira-kira gunting kita itu sudah menyentuh bagian tulang atau bagian duri bagian dalam ikan tersebut gitu. Jika kira-kira kita udah menemukan posisi yang tepat, kita arahkan vertikal lalu kita gunting ke atas. Selanjutnya kita arahkan lagi ke bagian horizontal, jadi nanti bentuknya akan kotak, teman-teman, di bagian perut. Yang pertama gunting dengan posisi vertikal, lalu horizontal ke samping, lalu ke bawah. Nah, jika posisi guntingnya sudah benar, sudah sesuai dengan instruksi yang kotak tadi, kita akan melihat bagian dalam ikan tersebut, teman-teman. Setelah itu yang organ yang akan kita amati yaitu yang pertama ada lambung, ada usus ikan tersebut, dan juga ada gonaknya. Nah, yang pertama kali akan kita lihat adalah gonaknya, teman-teman. Untuk mengetahui yang pertama jenis kelamin dan juga TKG dari ikan kembung gepeng ini. Posisi gonat dan juga lambung serta usus ikan tersebut itu samping-sampingan, teman-teman. Untuk gonat sendiri kita bisa membedakan jenis kelamin dari ikan yang telah kita amati. Nah, saya akan menjelaskan untuk jenis kelamin terlebih dahulu. Kita sudah melakukan pembedahan dan kita sudah mengetahui organ-organ dalam ikan. Nah, untuk mengetahui jenis kelamin ikan, kita harus melihat gonatnya terlebih dahulu. Untuk gonat ikan dengan jenis kelamin betina, itu gonatnya itu berwarna kuning. Jadi kalau misalkan teman-teman bedah dan mendapatkan gonat berwarna kuning, itu artinya jenis kelamin ikan tersebut jenis kelamin ikan tersebut adalah betina. Nah, jika teman-teman bedah dan mendapatkan gonat yang berwarna putih atau putih keabuan atau kayak pucat, itu artinya ikan tersebut memiliki jenis kelamin jantan, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetahui tingkat TKG tingkat kematangan gonat atau biasa disebut dengan TKG. Di situ nanti kita akan mendapatkan lembaran modul atau lembaran petunjuk tentang kematangan gonat. Jadi tingkat kematangan gonat itu ada tingkatnya, teman-teman, dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 5 gitu. 5 atau 6, mohon maaf, seperti itu. Nah, di situ akan dijelaskan masing-masing tingkatannya. Dari mulai tingkatan 1 yang paling rendah, artinya gonat itu baru muncul atau baru terbentuk, sampai nanti tingkat kematangan yang paling tinggi, artinya gonat itu sudah matang atau sudah siap bereproduksi. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, kebetulan ikan kembung gepeng yang saya dapatkan itu berjenis kelamin jantan, tiga-tiganya itu jantan. Nah, untuk ikan kembung gepeng di nomor 10 itu mendapatkan TKG 3 atau tingkat kematangan gonatnya di angka 3 di skala 3. Lalu untuk nomor 11 di tingkat 2, dan di nomor ikan yang ke-12 itu mendapatkan TKG 4 gitu. Jadi yang paling matang gonatnya di sini ikan ke-12 yaitu 4, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang aspek analisis makanan, dimana kita harus mengetahui panjang usus ikan tersebut. Nah, untuk mengetahui panjang usus ikan yang akan kita amati, tentu kita harus memisahkan usus dan juga lambung dari bagian ikan tersebut gitu. Jadi kita ambil dulu nih lambung dan juga ususnya. Kebetulan banget usus dan juga lambungnya itu nyatu, teman-teman. Jadi kita harus mengambil
usus dan juga lambung ikan itu secara berbarengan. Setelah itu baru kita pisahkan lambung dan juga ususnya. Setelah terpisah, kita burai ususnya untuk mengetahui berapa panjang sih usus ikan yang kita amati gitu. Nah, setelah terburai, baru kita hitung atau kita ukur panjang usus tersebut menggunakan penggaris. Di pengamatan ini, setelah saya mendapatkan hasil dari pengamatan panjang usus, di sini untuk ikan nomor 10 memiliki panjang usus 87 cm, ikan nomor 11 mendapatkan panjang usus 82 cm, dan ikan nomor 12 mendapatkan panjang usus 74 cm, seperti itu. Nah, itulah pengamatan untuk aspek reproduksi dan aspek analisis makanan. Baik, dengan berakhirnya penjelasan tentang praktikum atau percobaan di minggu kedua kali ini, menandakan bahwa saya telah selesai menjelaskan materi pertumbuhan dan juga biologi perikanan pada pertemuan minggu kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.